sangat berbeda dengan kebanyakan praktisi spiritual. Kenapa setiap media-media di Dewa Pelet kok tidak pernah menyebut-nyebut tentang khodam dalam media? Kenapa? Akan saya jawab ini pertanyaan. Sekaligus sharing dan edukasi ya buat teman-teman di luar sana supaya lebih mengenal apa itu khodam. Jadi begini, saya adalah praktisi ilmu kitab Timur Tengah yang biasa disebut ilmu hikmah. Di samping itu saya juga praktisi demonik atau praktisi ilmu magis dari jalur demon di barat. Di samping itu saya juga praktisi spiritual lokal. Jadi di sini saya juga seorang okultis. Okultis itu kita menggunakan perabot dari alam seperti kristal, seperti logam dan sebagainya. Saya menapaki 4 jenis ilmu gaib, ilmu magis yang berbeda-beda, dan saya sangat mengenal apa itu khodam. Apa itu khodam? Ada berapa kasta bangsa jin? Ada dari mulai Toyarun, Towabi, kemudian ada bangsa Alagoas, ada Banu Komakim yang biasa di rumah, kemudian Banu Syamat. Banu Syamat itu bangsa jin yang biasa di api. Ada juga dia itu dinamakan Ifrit. Ada dia As-Sahabi. As-Sahabi itu artinya bangsa jin yang terbang di awan. Dia bernaung di balik awan. Ada juga dia itu bangsa Aflak. Bangsa Aflak itu yang mendiami langit. Kemudian ada juga bangsa Kaukab. Dia mendiami planet atau bintang-bintang. Ada juga kalau kita runut ke bawah itu bangsa Sufliyah. Sufliyah itu disebut para makhluk pembangkang, para jin-jin pembangkang, tukang bikin rusuh, yang kalau bekerja itu tidak pandang bulu. Jadi mereka ini rata-rata memang mentalnya mental kepala batu ya. Jadi kalau ngomongin khodam sama saya itu bukannya saya yang sombong, tapi saya sudah banyak sekali belajar. Sebelum ngomong khodam itu, sebelum menggunakan khodam, saya itu sudah lebih tahu mana yang lebih cocok digunakan oleh khalayak umum dan mana yang lebih cocok digunakan oleh orang yang mengerti. Sebab begini, kalau misalkan kita orang awam, baru pertama kali kita pakai media pelet, kemudian kita mendambakan yang namanya khodam, itu kita salah. Suatu ketika ada kalanya si khodam ini, jadi kita di sini bahas kelemahan khodam ya sekarang ya. Kelemahannya apa? Jadi ada suatu ketika si khodam ini malah mengkonsumsi energi kita. Si khodam ini akan mengkonsumsi energi kita. Berapa banyak khodam yang kita pelihara itu akan menyedot energi kita, jadi gampang capek. Belum lagi kalau misalkan kita tidak rajin merawat atau memberi dia sumber energi, memberi dia makan, itu bukan tidak mungkin ada dampak efek samping yang akan kita terima. Di sini kan notabene Anda menggunakan minyak pelet. Anda bukan dukun, Anda bukan praktisi yang tidak punya perisai, ya kan? Jadi Anda mendambakan khodam, ini saya jelaskan. Kemudian apalagi kekurangan dari khodam? Khodam itu mau jalan kalau ada 2 hal. Yang pertama kalau dia takut sama Anda, yang kedua kalau Anda punya
tawaran yang baik, yang sesuai, yang cocok, menggiurkan bagi dia. Ya, kalau kedua itu Anda tidak punya, Anda jangan berurusan dengan khodam. Kenapa? Karena berujung Anda yang dikerjain sama dia. Itu yang mau saya sampaikan. Media saya di sini seluruhnya tidak menggunakan khodam, tapi saya menggunakan bahan-bahan alami, bahan-bahan bertuah yang sudah dihidupkan tuah alaminya. Kayak contohnya begini, kita ambil contoh mani gajah. Mani gajah itu bahan alami, dia tidak berkhodam. Adapun khodam sebetulnya kalau dirujuk di ilmu kitab Timur Tengah, khodam itu bisa diartikan menjadi dua. Yang satu adalah khodam energi, kedua adalah khodam jin. Ya, jadi khodam jin atau khodam yang mempunyai nyawa lah. Intinya gitu, ada dua. Satu khodam energi, satu khodam yang memiliki nyawa. Khodam itu pembantu. Jadi energi juga bisa disebut pembantu ya. Saat media itu memiliki energi, dia akan membantu si pemilik atau membantu kita dengan apa yang dia punya. Jadi ada juga taukil untuk energi, itu memang ada. Fungsinya apa? Kan yang ditaukil itu kan energi, bukannya sesuatu yang bernyawa, yang punya akal pikiran. Adakah fungsinya mentaukil energi? Ada. Kenapa? Karena taukil ini dia bergerak dua jalur. Yang pertama, kalau dia tidak untuk menegaskan suatu perintah, dia untuk menegaskan afirmasi kita. Mau diarahkan kemana ini energi? Ya kan? Ucap niat kita, kuarahkan kamu dalam hal A, B, C, D. Sedangkan untuk khodam, kuarahkan kamu wahai para khodam untuk begini. Tawakalu ya khudama hazatolasim wal azimat. Pokoknya kita rangkai sedemikian rupa. Nah, di sini jadi khodam itu kalau di ilmu Timur Tengah bisa terbagi menjadi dua. Ada energi dan khodam yang bernyawa. Kita kembali lagi. Contohnya apa? Mani gajah. Mani gajah itu tidak berkhodam yang memiliki nyawa. Mani gajah itu adalah sesuatu yang biasa saja, akan tetapi jadi luar biasa ketika dia sampai ke tangan orang yang mengerti apa itu yang dinamakan tuah alami, apa itu yang dinamakan daya tuah alami, yang mengerti kenapa di belakangnya dia ini bisa disebut barang bertuah. Apa yang menyebabkan mani gajah itu bertuah? Harus tahu di situ filosofinya gimana, jalan ceritanya gimana, supaya apa? Supaya hakul yakin. Ya. Jadi kita jangan sebatas oh ini mani gajah bertuah. Giliran ditanya kenapa bertuah, waduh nggak tahu. Ini katanya bertuah. Itu kita tidak hakul yakin. Apa dampaknya? Dampaknya membuat kita ngambang. Dalam menggunakan barang bertuah itu kita ngambang. Di tengah jalan nanti kita bertanya, ini media kok nggak bekerja? Ini beneran mani gajah apa bukan? Mani gajah tuh bertuah apa enggak sih? Timbul pertanyaan seperti itu, ambiar semua media kita. Ini kita omongin kalau misalkan Anda punya mani gajah, Anda punya sendiri ya, bukan Anda beli dari saya, bukan. Kalau Anda beli dari saya, itu Anda tahu atau tidak tahu tetap jalan. Kenapa? Karena yang urusan menghidupkan itu saya, bukan Anda. Balik lagi, kita sebagai praktisi harus tahu kenapa dia disebut barang bertuah. Apa sih di belakangnya, alasan di belakangnya kenapa mani gajah ini disebut bertuah. Oh, ternyata gajah ini begini. Nah, ini rahasianya nggak bakal saya bongkar ya. Jadi kenapa mani gajah bisa dibilang bertuah? Padahal kan hanya mani. Nah, jadi tidak sembarangan. Ada syarat-syaratnya. Ada sebab-sebab terjadinya sehingga mani gajah ini jadi bertuah. Pada intinya harus hakul yakin. Nah, ketika sudah hakul yakin, media ini di-blessing atau dihidupkan daya tuahnya juga dengan keilmuan
yang mempunyai bahasa, apa ya namanya, saya lupa ini, bahasa sejati ya. Bahasa sejati itu, wah, ini panjang sekali pembahasan bahasa sejati. Pada intinya setiap respon alami, setiap kata ah, setiap kata ih, setiap kata hong itu ada penyebabnya, ada fungsinya. Jadi ini sebetulnya bukan bahasan orang awam ya, akan tetapi saya akan coba untuk jabarkan sedikit. Jadi ah itu termasuk ke dalam, kalau nggak salah dia tuh ada 28 bahasa sejati ya. Jadi ah ini termasuk salah satunya. Ah ini dia melambangkan penciptaan, terciptanya suatu kehidupan, terciptanya sesuatu lah pada intinya. Jadi dalam storynya agama Hindu itu, ah ini pada saat dewa mereka menyebutkan ah, itu terciptalah alam semesta seperti itu. Nah, jadi ah ini dia diadopsi untuk apa? Dia menghidupkan daya di situ, daya dari suatu barang di situ dihidupkan dengan ah, tapi bukan ahnya doang ya. Jadi jelas sekali banyak mantra-mantranya lagi. Baik di depan dan di belakang kalimat ah itu ada bacaan yang lain gitu ya kan, yang digabungkan dengan ismu-ismu zat seperti ya Allah, kemudian ya pokoknya Islami. Ya kalau kita bertuhannya atau beragama Islam ya kita Islami, kalau enggak ya enggak gitu kan. Cuman yang saya pakai ini kita punya dari salah satu suku Dayak yang dia pakai, dia kasih saya mantra ini, dia menggabungkannya dengan ismu zat dan juga beberapa kata dari Al-Qur'anul Karim. Jadi digabungkan juga dengan ah gitu, di situ dimasukkan karena ah ini memang bersifat universal. Dia bukan hanya untuk golongan Hindu, Buddha, Konghucu, bukan. Jadi ah ini kita pandang dari sudut universal. Kita ambil intisarinya si ah ini, dia menghidupkan, dia memberi kehidupan. Nah, setelah ah tersebut kita pasrahkan lagi kepada Allah atau ya Tuhan yang Maha Kuasa, kita pasrahkan dengan daya kunnya, maka jadilah barang itu hidup tuah alaminya. Dia bertuah secara alami dan segala sesuatu yang telah hidup tuah alaminya itu tidak akan mati. Jadi kenapa media bisa tanpa perawatan kok masih oke-oke aja? Kenapa? Karena Anda beli media di saya yang bukan isian, bukan tempelan, tapi hidup permanen. Anda harusnya di situ sampai sini Anda merasa senang ya dengan kepemilikan media dari saya. Kalau misalkan saya pasangkan khodam di situ, bukan saya tidak bisa. Saya bisa pasang khodam di situ 10 pun saya bisa. Cuman di sini Anda bisa tidak pakainya. Anda bisa enggak pakai khodamnya? Orang kita aja kadang bawa diri sendiri susah. Kita mau mengatur khodam, bagaimana? Jadi jalan keluarnya apa mas? Supaya kita pakai media tuh enak, enjoy, sekalipun kita orang awam. Ya pakai media dari saya, dari Dewa Pelet. Makanya punya dong media dari Dewa Pelet, rasakan tuah alami itu seperti apa. Oke, sekian dari saya. Salam magis, salam mistis, sobat mistis, Dewa Pelet.